Sekedar duduk menghafal 40 menit satu hari sebenarnya tidak ada sulitnya sama sekali. Apa motivasi Ustadz sampai begitu semangat menghafal Al-Quran, bahkan bisa alhamdulillah atas izin Allah dan taufiknya menyelesaikan hafalan Qurannya itu di masa kuliah? Karena kalau sekadar semangat, ya semua orang pasti semangat di awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Wahda TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah senang sekali rasanya bertemu lagi bersama saya Muhtadin Akbar dalam program kesayangan kita, Podcast It's Inspirasi Ramadan. Alhamdulillah di studio saya tidak bersendiri, saya ditemani salah seorang narasumber kita, Ustadz Arfan Hafidhahullah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum Ustadz? Alhamdulillah bikhair. Masya Allah, alhamdulillah. Semoga Ustadz senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan. Pemirsa Wadah TV dimanapun Anda berada, pada podcast kali ini kita akan mengangkat satu tema yang Masya Allah semoga memberikan inspirasi kepada kita semua. Tema yang akan kita bicarakan pada siang hari ini yaitu kuliah sambil menghafal Quran sambil kuliah. Alhamdulillah narasumber kita Ustadz Arfan kita kenal sebagai salah satu yang Allah berikan taufik untuk bisa menyelesaikan hafalan Qurannya ya semasa kuliah, alhamdulillah. Sebelum kita berbicara, kita kenalan dulu sama narasumber kita. Ya, bisa mungkin dijelaskan Ustadz, ya nama lengkap Ustadz, kemudian asal daerah di mana? Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'd. Alhamdulillah. Perkenalkan, saya atas nama Arfan Arifuddin. Saya dari Kabupaten Bone. Dari Kabupaten Bone. Kabupaten Bone. Masya Allah, Sulawesi Selatan. Kemarin kuliahnya di jurusan apa dan kampus apa Ustadz? Kuliah di Sastra Inggris Universitas Hasanuddin. Itu untuk S1-nya. S1. Dan sekarang sudah sementara menempuh S3. S3. Masya Allah. Di jurusan Ilmu Hadis. Ilmu Hadis, Masya Allah. Jadi S1-nya Sastra Inggris, kemudian masuk S2 jurusan Ilmu Hadis dan S3 Ilmu Hadis, Masya Allah. Kalau boleh tahu Ustadz, dulu pertama kali mulai menghafal Al-Quran itu sejak sebelum kuliah, mungkin ada latar belakang pesantren atau nanti di kuliah baru ada niat untuk mulai menghafal Al-Quran? Ya pada dasarnya mulai menghafal Quran, mulai belajar Quran juga layaknya kebanyakan mahasiswa-mahasiswa yang kuliah di kampus umum, di Unhas, di UNM dan yang lainnya, baru mulai belajar juga ketika mulai tersentuh dengan lingkungan yang Islami. Biasanya kita istilahkan nanti setelah ikut tarbiyah juga, tarbiyah Islamiyah, ada keinginan mau belajar Islam lebih lanjut. Kemudian di sana bertemu dengan ikhwah-ikhwah senior-senior yang memberikan juga motivasi untuk menghafal Quran, maka secara spesifik di situ juga baru mulai mempelajari belajar tajwid dengan lebih baik sampai akhirnya kemudian juga bisa mulai menghafal Al-Quran. Masya Allah. Jadi memang tidak ada background pesantren Ustadz ya? Nampaknya seperti itu. Atau pesantren kilat mungkin. Pesantren kilat ya. Iya. Di awal-awal kuliah. Jadi mulai menghafal Al-Quran ketika di semester 2. semester 2. Iya. Ketika pertama kali mengenal hidayah lewat tarbiyah, bertemu dengan senior-senior di kampus, lalu mulai ada niatan untuk menghafal Al-Quran. Masya Allah. Apa motivasi Ustadz sampai begitu semangat menghafal Al-Quran, bahkan bisa alhamdulillah atas izin Allah dan taufiknya menyelesaikan hafalan Qurannya itu di masa kuliah? Ya, berbicara tentang motivasi, ini tentunya sangat luas. Dan kenyataannya orang-orang yang punya keinginan menghafal Al-Quran, mereka kenal atau mereka tahu dalil-dalil yang sangat banyak, tapi terkadang perorangan itu punya motivasi tersendiri yang lebih kuat dibanding dengan yang lainnya. Tentu paling utama dan paling mendasar kita semua masuk surga dan jalannya adalah dengan dekat dengan Al-Quran. Adapun secara spesifik, kalau bagi kami pribadi, belajar Al-Quran, secara khusus menghafal Al-Quran, itu adalah modal dasar
untuk kemudian bisa istilahnya sukses di dunia ini sebelum nanti di akhirat. Masya Allah. Karena kan kuncinya Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman hidup. Allah menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman, maka kita mesti dekat dengan pedoman tersebut. Sebagaimana kita punya peta, kita punya buku petunjuk, kita pasti ingin selalu ada dengan bersama dengan buku tersebut. Makanya kita beli buku tersebut, simpan di perpustakaan kita. Tapi Al-Quran tidak cukup sampai disimpan di perpustakaan saja. Pasti akan jauh lebih mudah kita akses kalau kita hafal. Ya, kapanpun kita butuh, maka kita tidak perlu lagi repot-repot ke perpustakaan, buka lemari. Tapi kalau kita bisa simpan di dalam hati kita, artinya kita hafal, maka itu tentu kekuatan Al-Quran dalam artian kemampuan kita untuk mengakses dan memanfaatkannya sebagai petunjuk itu pasti lebih mudah. Di samping sekian banyak motivasi-motivasi lain seperti birrul walidain, berbakti kepada orang tua, dan yang lainnya saya rasa. Hal-hal yang membantu Ustadz dalam menghafal ya, selama di masa studi itu, mungkin ada orang-orang yang mengkondisikan atau seperti apa Ustadz? Iya, hal-hal yang memberikan kemudahan. Pertama setelah tentu kita berbicara tentang niat ikhlas. Ini kan sudah syarat wajib ini. Tidak mungkin kita bisa sukses kalau tidak punya ikhlas. Artinya saya tidak mengatakan diri saya ikhlas. Iya. Kita tidak mensucikan hati-hati kita mengatakan saya sudah ikhlas. Tapi semua berangkat dari semua niat. berangkat dari situ. Betul. Kita jalan, benahi hati kita dan seterusnya. Adapun kalau kita berbicara teknis, maka hal-hal yang memudahkan itu memang berjamaah, ketemu dengan teman-teman yang punya visi yang sama. Maka dulu kami ingat sekali, dulu di Unhas di tahun 2014, yaitu kami semester 2 2014, itu ada senior kami yang punya komunitas menghafal Quran, tapi berjalan begitu saja. Kita sekedar kumpul-kumpul saling menyetor. Tapi hanya hitungan mungkin beberapa pekan, beberapa bulan, komunitasnya lenyap. Ya. Kita merasa kalau komunitasnya lenyap, kalau mau berjalan sendiri-sendiri pasti susah. Iya. Ya, makanya kami pribadi kemudian dibantu dengan beberapa ikhwah berinisiatif, kita hidupkan kembali komunitas tersebut. Hanya mulai dari 5 sampai 6 orang, kita minta tolong secara gratis kepada ustadz-ustadz untuk mendengarkan hafalan kita. Ternyata dengan izin Allah dari 5 sampai 6 orang itu Allah berikan kemudahan, Allah datangkan para muhsinin, donatur, membantu, membiayai sampai akhirnya komunitas tersebut di tahun tersebut hanya dalam beberapa bulan alhamdulillah bisa berkembang, punya pendanaan yang baik. Kita bisa hadirkan para muhafiz yang profesional dari kampus Tiba. Masya Allah. Kemudian sampai akhirnya menjadi lembaga dan alhamdulillah bergulir sampai hari ini. Dan sebenarnya membuat komunitas tersebut bukan untuk orang lain, tapi untuk diri kita sendiri. Kita memanfaatkan sebagai sarana menjaga kita untuk tetap konsisten menghafal Al-Quran. Iya. Tapi satu-satunya yang bisa membantu kita semangat secara istiqomah, di samping tentu taufik dari Allah, pasti adalah teman-teman yang punya visi yang sama. Jadi tidak hanya modal semangat Ustadz ya, tapi perlu kita menciptakan lingkungan yang bisa mendukung kita untuk kebaikan kita itu. Sekedar informasi saja buat para pemirsa Wahda TV, Ustadz Arfan ini, beliau ini selain sebagai mahasiswa sastra Inggris ya, Universitas Hasanuddin Makassar, beliau juga pernah menjabat sebagai salah satu ketua UKM Ustadz ya, unit kegiatan mahasiswa. Jadi beliau ketua LDK MPM Unhas, ya Lembaga Dakwah Kampus Mahasiswa Pencinta Musola Universitas Hasanuddin. Beliau juga selesai tepat waktu Ustadz ya, Masya Allah. Alhamdulillah. Beliau ketua LDK atau ketua UKM, kemudian juga Masya Allah menyelesaikan masa studinya tepat waktu 4 tahun Ustaz ya. 4 tahun dengan IPK yang Masya Allah nyaris sempurna, iya 3,9. Dan juga pernah menjadi wakil atau mewakili kampus Ustaz ya di sebagai finalis atau finalis di MTQ tingkat nasional. MTQ mahasiswa tingkat nasional. Waktu itu dilaksanakan di UI Jakarta Ustaz ya, Masya Allah, mewakili Unhas, Masya Allah. Ada satu pertanyaan yang kemudian timbul di benak saya Ustaz.
belajar, menyelesaikan tepat waktu, lalu kemudian menjadi ketua juga organisasi tingkat kampus, ya. Lalu kemudian juga berusaha untuk tetap menghafal Al-Quran, bahkan mampu alhamdulillah menyelesaikannya, ya. Bagaimana membagi waktu itu, Ustaz? Ya, sebenarnya saya berbicara di sini sebenarnya banyak tentu ya yang di luar sana yang lebih patut sebagai contoh, tapi ya sekedar sharing saja. Tadi kita sudah sebutkan tentang niat ikhlas sebagai syarat pertama, kemudian berjamaah, bikin komunitas dan mengkondisikan diri dengan lingkungan. Tapi akhirnya juga kembali ke diri sendiri. Akhirnya kembali ke diri sendiri, persoalan manajemen diri, manajemen waktu. Betapa banyak sebenarnya cita-cita kita yang sudah kita gaung-gaungkan dari dulu. Sudah berapa yang terwujud sampai sekarang? Mungkin sangat sedikit. Karena yang sedikit itu hanya itu yang terjadi karena hanya itu yang kita prioritaskan. Dan bukti prioritas itu adalah ketika kita meluangkan waktu. Yang banyak kita mengaku bercita-cita ini bersungguh-sungguh katanya, tapi kebenaran pengakuan bersungguh-sungguh itu baru terbukti kalau kita mau membagi waktu atau mengatur diri, mengkondisikan waktu kita. Ketika kita mengatakan memprioritaskan Al-Quran, bukan berarti kita mengerjakan itu saja dan menjadikan yang lain terbengkalai. Ya fokus tinggal di sudut masjid saja dan kuliahnya ditinggalkan. Kita ini karena mau belajar menghafal Al-Quran saja. Tentu tidak, bukan itu yang dimaksud. Sebatas yang kami fahami, yang namanya memprioritaskan dalam hal ini Al-Quran, tidak harus memberikan semuanya 24 jam, tetapi cukup memilih waktu terbaik saja untuk Al-Quran, walaupun secara kuantitas mungkin sedikit. Contohnya, dan ini saya yakin ini ijma para penghafal Quran, ijma para penuntut ilmu lah, bahwa waktu paling baik belajar termasuk menghafal Quran adalah selepas sholat subuh. Waktu selepas sholat subuh. Jadi apapun profesi kita, mau kuliah atau kantoran misalnya, saya yakin tidak ada jadwal kuliah ba'da sholat subuh. Organisasi apapun nyaris tidak ada musyawarah ba'da sholat subuh. Nah, jadi selepas sholat subuh kita menghafal mungkin 1 halaman, 2 halaman, 40 menit, 50 menit sampai waktu syuruk. Setelah itu silahkan lanjut kuliah, lanjut organisasi, lanjut bantu orang tua, lanjut ini dan itu. Selama catatannya tentu bisa komitmen dengan 40 menit yang singkat itu dalam 24 jam yang Allah berikan, insya Allah bisa. Ada hitung-hitungannya kita sudah bikin. Kalau hitung-hitungannya mahasiswa kan 8 semester kurang lebih. Kalau dia bisa hafal berapa? Mungkin 3 halaman saja sampai 4 halaman per pekan, bukan setiap hari. Jadi mungkin dia hanya hafal 3 halaman atau 4 halaman per pekan, dia bisa selesai dalam 2 tahun atau 2 tahun, maksimal 3 tahun lah, 6 semester. Jadi tidak harus banyak, tidak harus panjang, cukup 40 menit per hari, yang penting bisa konsisten dengan itu. Itu dasarnya. Terlebih lagi kalau kita bisa menambah lagi sebelum sholat subuh, tadi kan ba'da sholat subuh, itu sudah cukup insya Allah. Tapi kalau kita bisa tambah lagi dengan qabla sholat subuh, itu pasti jauh lebih dahsyat lagi. Walaupun tentu itu tidak mudah. Kemudian waktu-waktu libur kuliah, ada libur semester ganjil kan biasa panjang, libur semester genap mungkin sebulan, itu kita manfaatkan untuk ikut daurah menghafal Al-Quran. Daurah misalnya di Stiba atau di Unhas juga sudah ada. Bahkan di semua kampus hari ini saya rasa semua ada daurah menghafal Quran. Jadi tetap mungkin pulang kampung 4 hari, 5 hari, setelah itu kita ikut daurah untuk mengakselerasi target pencapaian hafalan kita di masa-masa liburan tersebut. Jadi yang pertama yang bisa saya simpulkan, Ustaz, ini tidak peduli waktunya panjang atau lama, pendek ataupun singkat, ya. Tapi yang pertama betul-betul waktu itu berkualitas. Ya, berkualitas. Ya. Jadi 40 menit ya kurang lebih setelah salat subuh, ya walaupun mungkin sebagian orang mengatakan singkat, tapi betul-betul hanya untuk Al-Quran. Ya. Dan yang kedua continue. Ya, konsisten dengan waktu itu, Masya Allah. Jadi dari sedikit cerita singkat Ustadz Arfan ini, kita bisa simpulkan bahwa ternyata pendapat sebagian masyarakat bahwa yang menghafal Al-Quran itu hanya anak pesantren saja akhirnya terbantahkan. Ternyata apapun profesi kita, ya kita mahasiswa jurusan apapun itu, ya ternyata masih tetap bisa ya menghafal Al-Quran selama kita mampu menyiapkan waktu, ya untuk menghafal Al-Quran atau
dan konsisten dengan itu. Tapi kalau misalnya ada yang bertanya, Ustadz, mungkin pagi-pagi dia punya kesibukan gitu ya, ba'da subuh mungkin menyiapkan urusan rumah tangganya misalnya atau yang lainnya. Apakah 40 menit itu bisa dipindahkan ke waktu yang lain atau bagaimana, Ustadz? Iya, kecenderungannya memang yang paling baik itu ba'da sholat subuh. Iya. Tapi kalau memang pun ternyata ba'da sholat subuh pun harus langsung bergerak, ya maka memang harus diganti, bisa ditukar ke waktu. Misalnya opsi kedua yang paling mudah juga sebenarnya maghrib isya. Maghrib isya. Jadi urutannya mungkin dari kami pribadi saja, ini bukan urutan dari ulama. Artinya paling pertama kalau bisa ba'da sholat subuh 45 menit lah sampai syuruk. Kalau tidak bisa antara maghrib dan isya juga itu 45 menit. Itu waktu yang tanggung untuk mengerjakan apapun. Kalau kita mau kumpul sama teman-teman, artinya mau musyawarah, maghrib isya itu tanggung. Sekalian nanti setelah sholat isya misalnya. Iya. Mau belajar, kerja PR misalnya, kerja tugas, itu juga tanggung. Tidak bakal selesai tugasnya. Iya. Jadi memang ya saya rasa pribadi memang dia memang seperti didesain untuk kalau mau dipakai belajar menghafal Quran itu memang paling cocok. Apalagi mungkin baru mandi sore, istirahat dari aktivitas, segar-segarnya, itu memang masya Allah waktu yang sangat cocok. Yang penting waktunya berkualitas. Yang penting berkualitas. Iya. Dan tidak ada sama sekali agenda di situ kecuali hanya untuk Al-Quran saja. Iya, jadi setelah sholat subuh buka mushaf, bukan buka HP. Iya, ditiadakan dulu semua aktivitas dan hal-hal yang bisa mengganggu. Jadi masya Allah, luar biasa dari tips manajemen waktunya hanya ada 2, Ustaz ya. Pilih waktu yang berkualitas, tidak perlu itu panjang ataupun pendek, singkat ataupun lama. Yang kedua adalah kita konsisten dengan itu. Cuman pertanyaan berikutnya, Ustadz, yang sedikit membuat saya penasaran, ya. Ketika kemudian menjalankan tugas sebagai seorang mahasiswa, yang tentu saja, ya, tugas dari dosen ada begitu banyak, ya. Belum lagi juga tugas-tugas dari organisasi, ya, dan seterusnya. Tantangan terberat apa yang kemudian Ustadz rasakan selama proses menghafal Al-Quran itu? Yang paling berat, saya rasa tantangan di semua cita-cita lah, itu persoalan konsisten. Karena kalau sekedar, ya dalam tanda kutip, sekedar duduk menghafal 40 menit satu hari, sebenarnya tidak ada sulitnya sama sekali, ya, duduk. Tapi kalau untuk kemudian bisa konsisten berpekan-pekan, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun mau menekuni hal tersebut, saya rasa saya dan kebanyakan kita itu memang sulitnya di situ. Jadi tidak ada tantangan khusus, kesulitan bagaimana, tetapi memang tantangannya kembali ke konsisten. Karena ya kadang saja kita bertamu rasa jemu misalnya, ada rasa jemu dan itu sangat wajar. Jadi kembali lagi ke komunitas. Kalau kita mungkin muncul malas-malasnya, datang ke komunitas, datang ke tempat kajian lagi, kembali lagi itu semangatnya. Adapun secara khusus juga mungkin boleh disebutkan juga kalau di kampus umum memang pergaulan. Ya, pergaulan. Kalau di pesantren kan kita memang dikondisikan, bahkan di sebagian besar kebanyakan pesantren kan memang pisah laki-laki perempuan. Kalau kita di kampus ya mungkin pada sholat subuh kita fokus di masjid sendiri, laki-laki atau teman-teman cuma laki-laki di masjid. Tapi kalau sudah masuk di kelas, ya jadi artinya harus berupaya lah bagaimana caranya supaya bisa pilih tempat duduk yang tepat, bisa menjaga pergaulan, artinya menghindarilah hal-hal yang merupakan tantangan seorang penuntut ilmu, secara khusus seorang yang berusaha menghafal Al-Quran. Artinya motivasinya, masa saya sudah capek-capek pagi-pagi tahan kantuk, duduk, artinya setengah mati menghafal Quran. Pas sampai di kelas kita hancurkan lagi upaya kita tadi pagi dengan bergaul sembarangan dengan lawan jenis dan hal-hal yang mungkin tidak bermanfaat. Jadi tantangan terberatnya itu, Ustaz ya, istiqomah dan pergaulan. Iya. Ya, apalagi memang kita tidak dikondisikan untuk itu di kampus-kampus umum, masya Allah. Kalau tiba-tiba ada rasa jenuh, Ustaz ya, kita 1 bulan mungkin 2 bulan, ya ada di antara pemirsa Wahda TV yang mencoba ya untuk menyiapkan waktu, ya lalu rasa jenuh itu ada, rasa bosan itu ada. Apalagi mungkin komunitas yang seperti Ustadz katakan mungkin dia tidak dapatkan di dekat rumahnya atau bagaimana. Mungkin ada tips atau saran dari Ustadz untuk bisa sedikit melawan rasa jenuh itu. Bagian dari memaksimalkan
konsistensi itu adalah meninggalkannya secara tepat untuk sementara waktu. Artinya ketika kita menghafal Al-Quran selama misalnya dalam 1 semester, atau ya jangan 1 semester, 1 bulan misalnya, kemudian kita memaksakan diri kemudian 30 hari penuh menghafal Quran, baru dikatakan serius. Tidak boleh ada libur 1 hari, tidak boleh ada olahraga bersama teman-teman. Kenapa tidak mau olahraga? Kenapa tidak mau libur? Karena mau menghafal Quran. Saya rasa itu tidak seperti itu konsepnya. Yang benar adalah meninggalkan sesekali secara teratur, dalam artian secara terjadwal dengan rapi. Itu bagian dari usaha itu sendiri. Iya. Maksudnya kita mungkin menghafal sepekan, mungkin sepekan boleh libur, kita pergi olahraga, main futsal bersama teman-teman. Jadi menghafal Quran bukan berarti mengganggu aktivitas kita yang Iya, lain. termasuk bahkan aspek ya hiburan, Iya. rehat bersama teman-teman, itu bagian dan sebagaimana kata Muaz bin Jabal, saya berharap pahala solat dari tidur saya sebagaimana saya berharap pahala dari solat saya. Artinya beliau tidur kemudian solat, tapi beliau merasa sudah dapat pahala semenjak tidur. Kenapa? Kalau tidak tidur, solatnya malah tidak berkualitas. Iya. Maka begitupun kalau kita menghafal Quran full 1 bulan menghafal Quran, pasti kita jenuh, pasti hafalan juga tidak karuan, konsentrasi juga buyar. Tapi kalau kita selingi dengan hiburan-hiburan yang halal, yang sesuai dengan masih dalam koridor syariat, maka insya Allah itu adalah bagian dari upaya kita menjernihkan pikiran. Itu juga bagian dari upaya menghafal Quran itu sendiri. Untuk mengembalikan semangat, Ustaz. Iya. Ya, Masya Allah. Baik, kepada pemirsa Wahda TV, sebelum kita lanjutkan berbicara dengan narasumber kita, ada ajakan dari kami untuk bagi pemirsa Wahda TV yang ingin belajar Al-Quran, ya, atau juga ikut dalam komunitas menghafal Al-Quran, bisa menghubungi nomor WhatsApp yang tersedia di layar Anda. Insya Allah, ya, kita akan berupaya untuk selalu standby, ya, menerima niat-niat baik dari seluruh pemirsa Wahda TV. Wahai penghafal Quran, perhatikan sikap kalian. Karena kalau kalian menyimpang, maka kalian bisa menjadi fitnah, bisa menjadi cobaan bagi orang lain. Tidak terlalu berpengaruh kepada masyarakat. Tapi satu saja, ustadz yang terkenal penghafal Quran, penuntut ilmu, satu saja melakukan ini di depan umum, itu dahsyat sekali pengaruh buruknya bagi masyarakat.